Good morning, good morning, good morning, friends, sales warriors, sales elite. Kembali bersama dengan saya, Eloy Zaluhu dari Capstone Asia Servitama, CSA dan Center for Theocentric Motivation and Leadership. Salam hangat dari studio Sales Warrior Zone, Achieving Greater Sales Success. Friends, topik kita pagi ini adalah sales identity bagian yang kedua. Kita akan mulai dengan mengulang rangkuman dari bagian sebelumnya berupa sebuah kalimat bijak berikut. Warriors, konsentrasi dan dengarkan ya. Ini dia. Cara Anda memandang diri atau sales identity menentukan tingkat ketekunan Anda dalam menjalankan proses penjualan atau sales process. Kemudian ketekunan Anda dalam menjalankan proses penjualan tadi tentu saja menentukan hasil penjualan yang Anda terima. Sales results. Jadi dimulai dari sales identity, mempengaruhi sales process, dan kemudian berakhir dengan sales results. Friends, dari podcast sebelumnya kita juga sudah mengerti bahwa self-identity, identitas diri kita sebagai seorang tenaga penjual adalah tentang bagaimana kita memandang diri sendiri. Dalam dunia penjualan, apakah Anda memandang diri sebagai tenaga sales amatiran yang hasilnya payah itu? Atau tenaga sales mediocre yang hasilnya rata-rata? Atau tenaga sales warrior yang elit itu? Nah, jika belum mendengarkan pembahasan ini, teman-teman, rekamannya ada di channel YouTube Eloy Zaluhu ya. Please subscribe, like, and share. Nah, mari sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana dong membangun identitas diri sebagai sales warrior atau sales elite yang memiliki karakter dan kompetensi layaknya pasukan khusus penjualan yang sudah saya paparkan dalam buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles, yaitu tenaga sales yang masuk dalam kelompok 20% terbaik di perusahaan atau industri masing-masing dan income-nya bisa 10 kali lebih tinggi dibandingkan penjual rata-rata. Nah, friends, warriors, elite, ayo tetap konsentrasi. Ya, inspirasi berikut penting banget. Nih begini, secara populer, pikiran kita itu dibagi ke dalam dua wilayah. Sigmund Freud sebetulnya membaginya 3, tetapi kita pilih yang paling sederhana dan paling umum digunakan saja, yaitu pikiran sadar atau conscious mind dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Para ahli termasuk misalnya ya Joe Dispenza atau John Melton mengungkapkan bahwa pikiran bawah sadar itu mempengaruhi, mengarahkan respon dan perilaku kita sehari-hari itu bisa sampai 90%. Luar biasa. Sementara yang namanya pikiran sadar, conscious mind, itu sekitar 10% saja. Nah, sekarang teman-teman sedang menggunakan pikiran sadar ketika mendengar dan menganalisa apa yang saya sampaikan. Tetapi ketika nanti berhenti, pikiran, respon, tindakan Anda itu ternyata 90% dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dan yang menarik perihal identitas diri, cara pandang diri atau self identity itu ada di wilayah PBS, pikiran bawah sadar. Nah, jadi teman-teman tentu kita semakin bertanya dong ya, bagaimana sih proses pembentukannya? Pembentukan apa? Ya pikiran bawah sadar tadi. Nah, jawabannya sederhana. Pikiran bawah sadar itu dibentuk dari informasi, referensi, dan pengalaman masa lalu, teman-teman. Ketika suatu informasi tertentu, referensi tertentu diulang-ulang oleh seseorang, maka itu akan menjadi sebuah belief system, menjadi sebuah keyakinannya. Contoh sederhana ya.
Katakanlah seorang tenaga sales, kita berikan dia nama si A, itu terus mengatakan ya, ketika ngobrol dengan teman-temannya atau bicara pada diri sendiri kalimat berikut. Percumalah saya berusaha jualan, tidak mungkin ada yang beli. Wong krisis ekonomi terjadi di mana-mana kok. Dan lihat, persaingan semakin menggila. Nah, kalimat ini terus diulang, kan itu afirmasi. Yang pasti itu mempengaruhi respon, tindakannya, dan akhirnya hasil akan mengikuti. Sebaliknya, ada tenaga sales B yang menjual produk yang sama di area yang sama, and guess what? Bos, harganya juga sama dengan si A. Tetapi ketika dia bicara dengan teman-temannya, ketika dia berbicara pada diri sendiri, kalimatnya ternyata berbeda. Ini kalimatnya. Dalam kondisi seperti ini, pasti banyak orang sales lain yang malas jualan. Ini kesempatan untuk saya mencetak sejarah kesuksesan. Pasti bisa. Nah, kalimat ini entah dia baca dari sebuah buku, dia dengarkan dari ceramah, dari podcast seperti ini, dia ulang kepada dirinya sendiri, apalagi dengan visualisasi yang cocok ya, dan dibacakan atau didengarkan di gelombang otak yang memang cocok juga untuk mengirimkan pesan itu ke pikiran bawah sadar. Maka jadi itu subconscious mind. Jadi itu sebuah belief system. Pertanyaannya, jadi kira-kira siapa ya teman-teman yang akan berhasil dalam karirnya sebagai seorang tenaga penjual? Si A atau si B? Well, si A bisa saja, tetapi itu faktor keberuntungan. Tetapi kalau kita bicara keberhasilan terus-menerus, sudah pasti si B. Kalau B pun ternyata gagal sekali dua kali, dia pasti akan bangkit lagi. Kenapa? Itu ada hubungannya dengan yang tadi, belief system. Nah, belief bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Sebaliknya, belief itu bisa membuat yang mungkin menjadi tidak mungkin dan yang bisa menjadi tidak bisa. Teman-teman, dalam kamus ya, definisi belief itu ada beberapa. Tetapi untuk tujuan pembahasan kita ambil yang paling sederhana. Dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Belief itu adalah tentang menerima dan meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kata kuncinya menerima dan meyakini sebagai sebuah kebenaran. Termasuk apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri dalam dunia penjualan. Ya, apakah Anda meyakini bahwa Anda sebagai seorang sales yang hebat, yang masa depannya cerah, atau sebaliknya tenaga sales yang ditolak melulu dan yang masa depannya semakin berkabut dan gelap. Jadi belief itu lebih dari sekedar mindset dan pola pikir. Kalau dia sudah menjadi sistem keyakinan, waduh, itu dahsyat sekali akibatnya tuh. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ini ada satu kalimat yang penting sekali dan semua orang sales di seluruh jagat raya harus mengerti, harus mengulang dan terus mengulang. Jadi ini podcast, sebarkan ke banyak orang dan Anda dengarkan lagi dan lagi. Ini dia kalimatnya. Bukan kejadian dalam hidup yang membentuk diri kita, tetapi keyakinan kita mengenai arti dan makna dari sebuah kejadian tersebut. Saya ulang ini. Bukan kejadian dalam hidup yang membentuk siapa diri kita yang sebenarnya, tetapi keyakinan kita mengenai makna atau arti dari kejadian tersebut. Contoh, ketika Anda ditolak oleh seorang calon konsumen, atau sekarang Anda sedang menjalani, bisnis, proses penjualan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang begitu menantang, arti dan makna yang Anda berikan pada penolakan dan krisis ekonomi itulah yang membentuk Anda. Kalau Anda memberikan makna, ini mah nggak mungkin berhasil, itulah yang membentuk Anda. Tapi kalau Anda memberikan makna, ini tantangan yang pasti bisa saya lewatin, menjadikan saya sales yang semakin hebat, itulah yang membentuk Anda. Nah, jadi teman-teman, intinya ini sebagai kesimpulan, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Begini,
Dua orang berbeda berada di lingkungan yang sama, diberikan stimulus dan kejadian atau peristiwa yang sama, ternyata reaksi mereka bisa sangat berbeda loh. Loh kok bisa berbeda? Padahal kan mereka di lingkungan yang sama dengan kondisi kejadian yang sama. Reaksinya berbeda karena pengalaman, referensi mereka di masa lalu berbeda. Yang mana itu semua membentuk belief system, membentuk identitas diri, dan membentuk ya tadi itu subconscious mind. Nah tentu pertanyaannya sebagai penutup. Jadi bagaimana dong ya untuk kita menggoyang belief negatif atau keyakinan yang tidak bermanfaat itu? Kemudian digantikan dong dengan belief yang memberdayakan, termasuk sales identity layaknya seorang sales warrior atau sales elite. Nah teman-teman, ini ada metode dan ada teknik yang selama ini saya pelajarin dan praktekkan. Ya, khususnya ilmu neuro-linguistic programming yang tentu saja basisnya theocentric motivation. Jadi theocentric motivation using neuro-linguistic programming. Nah, tapi karena itu bersifat teknis, jauh lebih efektif jika dilakukan secara offline, face to face, atau ini minimal, grup coaching. Bisa melalui webinar, virtual online, dan untuk mengikuti grup coaching tersebut, Anda bisa menghubungi Capstone Asia Servitama di 0813-857-85704. Anda juga bisa mendapatkan inspirasi berikutnya. Anda tinggal follow saja dan join live Instagram bersama saya di Eloy Zaluhu dan subscribe di YouTube Eloy Zaluhu, like and share, banyak video inspirasi di sana. Nah, teman-teman, until then, remember, business is a game. Sometimes you win, sometimes you learn. Artinya apa tuh? Ayo anggaplah bisnis itu, jualan itu, sebagai sebuah permainan. So, have fun. Kadang Anda berhasil tuh dapatin proyeknya. Kadang kita harus belajar. So what? Bukankah hidup memang proses belajar dan terus belajar? Dan yang paling penting, sebagai kalimat penutup saya, sales warrior, sales elite, compete on value, not price. Jadi sales warrior, sales elite itu berkompetisi itu tidak melulu mengandalkan banting-banting harga. No, tetapi value. Apa itu? Solusi, nilai tambah, service. Ayo kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh konsumen kita. Dan sampai berjumpa di inspirasi berikutnya. Until then, happy selling, happy leading.